Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Halo Mbak Ais. Halo Ibu. Gimana nih kabarnya? Baik Bu. Jadi Ibu mau manggil Mbak Ais ke sini itu karena Mbak Ais kenapa gitu loh kok nggak mau mengerjakan tugas dan sering lupa atau nggak ngumpulin tugas itu kenapa sih terlambat? Kita ada kendala apa? Mungkin bisa diceritakan ke Ibu. Sebenarnya Bu, aku tuh sering males, sama lupa. Aku nggak ada yang ngingetin kalau di rumah gitu, kalau aku punya tugas. Terus juga aku males gitu rasanya ngerjain tugas. Soalnya aku nggak paham, makanya aku males. Nggak paham ya malas mungkin nggak pahamnya itu kenapa, apa karena gurunya yang nerangin kurang jelas atau gimana? Sebenarnya sih aku lihat teman-temanku paham Bu, cuman aku nggak tahu, nggak paham. Ya, aku kalau di kelas tuh dapat nomor tarik ujung, jadi nggak kelihatan papannya Kalau Mbak Is nggak paham, itu kenapa nggak tanya ke gurunya gitu? males dulu, soalnya udah nggak paham, jadinya ya udah nggak paham, daripada tanya karena nggak paham, mending main. Gitu ya, emang kalau gitu tuh itu tuh nggak baik ya Mbak Ais. Kita bisa kan Mbak Ais bisa belajar bareng sama temannya gimana gitu. Mungkin bisa kerja kelompok atau belajar bareng di rumah siapa gitu kan juga bisa biar sama-sama paham. Itu kan temannya juga paham. Nah, kalau gitu kalau Mbak Ais nanti nggak mengerjakan tugas lagi, Ibu nanti kasih hukuman ya sama Mbak Ais. Hukumannya nggak berat kan Bu? Enggak kok, nanti Mbak Ais nanti kalau nggak mengerjakan tugas satu kali, nanti Mbak Ais nanti mengerjakannya di ruangan Ibu ya. Nanti Ibu ya ngawasin sampai tugasnya Mbak Ais itu kelar. Nah, nanti kalau Mbak Ais nggak kerjain lagi, nanti didouble 2 kali ya mengerjakannya.
dan itu di tempat ibu juga di ruangan ibu. Nanti ibu yang ngawasin, ibu tungguin sampai Mbak Ais selesai, sampai Mbak Ais mengerjakan tugasnya itu sampai dengan tepat waktu lagi gitu. Contoh dulu ya Mbak Ais, jadi misalnya ya pas ibu menunda-nunda pekerjaan tugas atau males lagi gitu ya. Nah, ingat hukuman ibu. Nanti kalau Mbak Ais mengerjakan tugas lagi, nanti mengerjakannya di ruangan ibu tungguin, ibu awasin sampai selesai. Terus nanti kalau Mbak Ais nggak ngerjakan lagi, nanti hukumannya didobel. Oke? Nanti mengerjakan di ruangan ibu sampai selesai, ibu tungguin, ibu awasin gitu ya. Sekian dulu ya Mbak Ais. Terima kasih ya udah datang di ruangan ibu di sini. Mungkin bisa kembali ke kelas lagi.